Shalom, perkenalkan nama saya Nela Mutabarat dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. NIM 22010190. Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1. Mata kuliah Teologi Sistematika. Dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul, Master Pendidikan Kristen. Di sini saya akan memaparkan tentang dosa. A. Pengertian dosa. Dosa ialah suatu perbuatan yang menyebabkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Karena manusia mencintai dirinya atau hal lain sedemikian rupa sehingga menjauhkan diri dari cinta kasih Allah. Seseorang dikatakan berdosa apabila perbuatannya melawan cinta kasih Allah itu dalam dilakukan dengan bebas atau tidak dalam keadaan dipaksa, sadar atau tidak dalam keadaan terbius, tahu atau mengerti bahwa perbuatan itu jahat. 1. Pengalaman hidup sehari-hari. A. Dosa bersifat pribadi. Tuhan memberikan hak dan kebebasan kepada manusia atas hidup. Jadi segala akibat dosa juga hanya ditanggung dirinya pribadi. B. Rasa bersalah itu merupakan tanda dosa. Manusia digambarkan citra Allah dalam hal hati nurani, langgar hati nurani sebagai lambang pelanggaran atas kehendak Allah, sehingga manusia menerima sanksi rasa bersalah tersebut. C. Kekuatan destruktif yang menumpahkan intensi kita dan membatasi kemerdekaan kita. Dosa menghalangi curahan kasih karunia Roh Kudus, sehingga semua harapan kita tak dapat sepenuhnya tersampaikan kepada Allah. Dengan demikian, semua kebiasaan kita sebagai anak Allah terbatasi. Dosa ada dalam sejarah manusia. Realitas dosa dapat dipahami dengan jelas hanya dalam terang wahyu ilahi dan terutama dalam terang Kristus penyelamat semuanya. Ketika dosa begitu banyak, dia melimpahkan rahmat lebih banyak lagi. Kebiasaan buruk dapat digolongkan menurut kebajikan yang merupakan lawannya, atau juga dapat dihubungkan dengan dosa-dosa pokok yang dibedakan dalam pengalaman Kristen menurut ajaran Santos Yohanes Cassianus dan Santo Georgius Agung. Mereka dinamakan dosa-dosa pokok karena mengakibatkan dosa-dosa lain dan kebiasaan-kebiasaan buruk lain. Dosa-dosa pokok adalah kesombongan, ketamakan, kedengkian, kemurkaan, percabulan, kerakusan, kelambanan, atau kemajuan, kecemburuan. Dosa adalah satu tindakan pribadi, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk dosa orang lain kalau kita hidup di dalamnya. Dengan demikian, dosa membuat manusia menjadi teman dalam kejahatan dan keserakahan, kekerasan dan ketidakadilan, merajalela di antara mereka. Di tengah masyarakat, dosa-dosa itu mengakibatkan situasi dan institusi yang bertentangan dengan kebaikan Allah. Struktur dosa adalah ungkapan dan hasil dosa pribadi. Mereka menggoda kurban-kurbannya supaya ikut melakukan yang jahat. Dalam arti analog, mereka merupakan dosa sosial. B. Macam-macam dosa. 1. Dosa asal. Dosa asal yang dalamnya semua manusia dilahirkan adalah keadaan tiadanya kesucian dan keadilan asali. Dosa asal adalah dosa yang membelenggu kita. Bukan sesuatu yang kita lakukan, merupakan suatu keadilan kelahiran dan bukan suatu tindakan pribadi karena kesatuan asali seluruh manusia. Dosa asal ini turunkan kepada keturunan Adam, bukan dengan peniruan, tetapi lewat pembiakan. Pewarisan ini menjadi misteri yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya. 2. Dosa berat. Dosa-dosa harus dinilai menurut beratnya. Pembedaan antara dosa berat dan dosa ringan yang sudah dapat ditemukan dalam kitab suci 1 Yohanes 6 ayat 16-17 diterima oleh tradisi gereja. Pengalaman manusia menegaskannya. Dosa berat merusak kasih dalam hati manusia oleh satu pelanggaran berat melawan hukum Allah. Di dalamnya manusia memalingkan diri dari Allah, tujuan akhir dan kebahagiaannya, dan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih rendah. Dosa ringan membiarkan kasih tetap ada, walaupun ia telah melanggarnya dan melukainya. Karena dosa berat merusakkan prinsip hidup di dalam kita, yaitu kasih. Maka ia membutuhkan satu usaha baru dari kerahiman Allah dan suatu pertobatan hati yang secara normal diperoleh dalam sakramen pengakuan.
Supaya satu perbuatan merupakan dosa berat, harus dipenuhi secara serentak 3 persyaratan. Dosa berat ialah dosa yang mempunyai materi berat sebagai objek dan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan dengan persetujuan yang telah dipertimbangkan. Apa yang merupakan materi berat itu dijelaskan oleh 10 perintah sesuai dengan jawaban Yesus kepada pemuda kaya. Engkau jangan bunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dosa-dosa dapat lebih berat atau kurang berat, pembunuhan lebih berat daripada pencurian. Juga sifat pribadi orang yang dilecehkan harus diperhatikan. Tindakan keras terhadap orang tua bobotnya lebih berat daripada terhadap seorang asing. Dosa berat menuntut pengertian penuh dan persetujuan penuh. Ia mengandaikan pengetahuan mengenai kedosaan dari suatu perbuatan, mengenai kenyataan bahwa ia bertentangan dengan hukum Allah. Dosa berat juga mencakup persetujuan yang dipertimbangkan secukupnya. Supaya menjadi keputusan kehendak secara pribadi, ketidaktahuan yang disebabkan oleh kesalahan dan ketidakhati tidak mengurangi kesukarelaan dosa, tetapi meningkatkannya. Ketidaktahuan yang bukan karena kesalahan pribadi dapat mengurangi tanggung jawab untuk satu kesalahan berat, malahan menghapuskannya sama sekali. Tetapi tidak dapat diandalkan bahwa seseorang tidak mengetahui prinsip-prinsip moral yang ditulis di dalam hati nurani kepada manusia. Juga rangsangan naluri, hawa nafsu serta tekanan yang dilakukan dari luar atau gangguan yang tidak sehat dapat mengurangkan kebebasan dan kesengajaan dari satu pelanggaran. Dosa karena sikap jahat atau karena keputusan yang telah dipertimbangkan untuk melakukan yang jahat mempunyai bobot yang paling berat. Dosa berat, sama seperti kasih, adalah satu kemungkinan radikal yang dapat dipilih manusia dalam kebebasan penuh. Ia mengakibatkan kehilangan kebijakan ilahi, kasih dan rahmat pengudusan, artinya status rahmat. Kalau ia tidak diperbaiki lagi dalam penyesalan dan pengampunan ilahi, ia akan mengakibatkan pengucilan dari kerajaan Kristus dan menyebabkan kematian abadi di dalam neraka. Karena kebebasan kita mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan keputusan yang definitif dan tidak dapat ditarik kembali. Tetapi meskipun kita dapat menilai bahwa satu perbuatan dari dirinya sendiri merupakan pelanggaran berat, namun kita harus menyerahkannya penilaian mengenai manusia kepada keadilan dan kerahiman Allah. 3. Dosa ringan. Dosa ringan dilakukan apabila seorang melanggar peraturan hukum moral dalam materi yang tidak berat atau walaupun hukum moral itu dilanggar dalam materi yang berat, namun dilakukan tanpa sepengetahuan penuh dan tanpa persetujuan penuh. Dosa ringan memperlemah kebijakan ilahi, kasih di dalamnya tanpa satu kecenderungan yang tidak teratur kepada barang-barang ciptaan. Ia menghalang-halangi bahwa jiwa mengalami kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan dan dalam kegiatan kebaikan moral. Ia mengakibatkan siksa-siksa sementara. Kalau dosa ringan dilakukan dengan sadar dan tidak disesalkan, ia dapat mempersiapkan kita secara perlahan untuk melakukan dosa berat. Tetapi dosa ringan tidak menjadikan kita lawan terhadap kehendak dan persahabatan Allah. Ia tidak memutuskan perjanjian dengan Allah. Dengan rahmat Allah, ia dapat diperbaiki lagi secara manusiawi. Ia tidak mencabut rahmat yang memutuskannya dan melahirkan, yakni kasih serta kebahagiaan abadi. Selama manusia berziarah dalam daging, ia paling sedikit tidak dapat hidup tanpa dosa ringan. Tetapi jangan menganggap bahwa dosa yang kita namakan dosa ringan itu tidak membahayakan. Kalau engkau menganggapnya sebagai tidak membahayakan, kalau kau menimbangnya, hendaknya engkau gemetar. Kalau engkau menghitungnya, banyak hal kecil membuat satu timbuhan besar. Banyak tetesan air memenuhi sebuah sungai. Banyak biji membentuk satu tumpukau. Jadi, harapan apa yang kita miliki di atas segala-segalanya pengakuan? Dosa ringan merupakan gangguan moral yang dapat diperbaiki lagi dengan kasih ilahi yang sebagaimana tetap ada dalam hati kita. Pengulangan dosa. Juga dosa ringan membawa kepada kebiasaan buruk, antara lain kepada apa yang dinamakan dosa-dosa pokok. 4. 7 dosa pokok. Daftar dosa-dosa pokok
beberapa perkembangan atau penyesuaian sepanjang sejarah. Yang umum digunakan saat ini adalah revisi dari Santo Georgius Agung atau Paus Georgius I, sebagaimana dituliskan dalam Katekismus Gereja Katolik. Kesombongan. Kesombongan atau kecongkakan adalah awal mula segala dosa. Bukan semata-mata berarti bahwa semua dosa berasal dari kesombongan, tetapi karena semua dosa secara alami timbul dari kesombongan. Kesombongan adalah hasrat berlebihan di mana manusia melihat dirinya lebih tinggi. Dalam tahap kepenuhannya manusia menjadikan dirinya sendiri Tuhan karena penolakan untuk menundukkan akal budi dan keinginannya pada Tuhan, termasuk tunduk pada mereka yang dalam kewenangan mewakilinya. Ketamakan atau keserakahan adalah keinginan tak terkendali atas materi atau harta duniawi. Dalam kitab suci tertulis bahwa orang yang tamak tidak memiliki uang yang cukup dan tidak pernah penghasilannya terpuaskan. Iri hati. Iri hati adalah suatu kekecewaan atau kecemburuan atau keuntungan orang lain dan menghendakinya untuk dimiliki sendiri dengan cara yang tidak adil, sehingga seseorang melakukan dosa berat karena menginginkannya yang jahat bagi sesamanya. Kemarahan yang dimaksud di sini adalah kemurkaan berupa keinginan untuk membalas dendam. Kemurkaan yang besar sehingga orang lain ingin membunuh sesama atau ingin melukainya adalah kesalahan besar melawan cinta kasih dan merupakan dosa berat. Hawa nafsu. Hawa nafsu yang dimaksud di sini adalah hawa nafsu seksual atau sering diasosiasikan dengan percabulan, sesuatu hasrat yang berlebihan atau kenikmatan seksual. Ungkapan kebiasaan buruk hawa nafsu menghasilkan dosa berat melawan kemurnian, yaitu perzinahan, masturbasi, perselingkuhan, pornografi, pelacuran, pemerkosaan, dan tindakan homoseksual. Perjuangan mengatasi hawa nafsu membutuhkan keutamaan kemurnian berupa pembersihan hati dan pengendalian diri. Kerakusan. Di sini sehubungan dengan hasrat berlebihan akan makanan ataupun minuman. Seseorang yang menikmati daging dan minum lebih dari yang dibutuhkan haruslah mengetahui bahwa hal ini termasuk salah satu dosa ringan. Kebijakan yang adalah lawan dari kerakusan adalah penguasaan diri dengan berpantang. Tindakan nyatanya yaitu berpuasa. Kemalasan. Kemalasan adalah suatu kejemuan yang utamanya sehubungan dengan hal-hal rohani, menindas yang begitu menekan pikiran sehingga ia tidak ingin melakukan apa-apa. Bahwa kemalasan adalah dosa karena kesedihan tersebut menghalangi seseorang untuk berbuat baik, baik kemalasan itu sendiri maupun dampak yang ditimbulkannya adalah jahat. Kebencian terhadap Allah muncul dari kesombongan sehingga untuk mengatasinya selain butuh keutamaan ketekunan mutlak dibutuhkan kerendahan hati. C. Pengaruh dosa terhadap hubungan manusia dengan Allah. Dosa menghancurkannya relasi manusia dengan Tuhan sebagai efek vertikal dan hubungan manusia dengan sesama sebagai efek horizontal. Dengan kata lain, bahwa tidak ada dosa yang bersifat pribadi. Semua dosa mempunyai dimensi sosial. Contohnya dosa manusia pertama menghasilkan dosa asal yang mengakibatkan semua manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Sakramen pembaptisan menghapuskan dosa asal, namun tidak menghapuskan kelemahan kodrat manusia dan kecenderungan kepada dosa. Setiap dosa menciptakan kecenderungan kepada dosa. Pengulangan perbuatan-perbuatan jahat yang sama akan mengakibatkan kebiasaan buruk, sehingga mengakibatkan terbentuknya kecenderungan yang salah, menggelapkan hati nurani, dan menghambat keputusan konkret mengenai apa yang baik dan yang buruk. D. Hubungan penebusan Kristus dengan dosa manusia. Sesudah dosa yang pertama, dunia dibanjiri dosa, tetapi Allah tidak membiarkan manusia berada di bawah kuasa maut. Dalam protoevangelium akan dikalahkan dan manusia akan diangkat dari kedosaannya. Pernyataan ini pada masa yang akan datang disebut dengan kedosaan yang membahagiakan karena memunculkan penebus agung bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup, yang wafat dan bangkit dari mati pada masa Raja Herodes yang
dikobarkan oleh semangat untuk menertawakan Yesus Kristus untuk membawa semuanya kepada iman akan Dia yang diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak-anak. Sekian, terima kasih.